Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita ketemu lagi di pertemuan yang keberapa saya lupa ya, materi yang ke-9. Mohon maaf nih masih lewat video ya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa tatap muka. Kali ini kita membahas tentang digital payment ya. Digital payment atau biasa disebut dengan pembayaran digital gitu ya. Nah, yang kita bahas adalah digital payment itu sendiri apa, kemudian bentuknya seperti apa. Kita lihat juga grafik dari market landscape di Indonesia, life cycle dari digital payment, kemudian dari mana mereka dapat keuntungan ya dengan menyelenggarakan digital payment. Selanjutnya ada unsur-unsur scamming yang ada di dalam digital payment. Saya sebagaimana biasa melakukan disclaimer dulu ya, karena berkaitan dengan merek yang disebutkan di sini dan nama yang saya tidak berafiliasi dengan mereka semuanya ya. Jadi itu haknya masing-masing mereka yang punya organisasinya, dan saya menampilkan sebatas untuk tujuan kita belajar seperti itu. Oke, nama lain dari digital payment itu adalah ada pembayaran digital, ada payment gateway istilahnya ya. Ada lagi transaksi keuangan online, orang nyebutnya seperti itu. Ada lagi dompet digital, uang elektronik dan sebagainya. Nah, itu adalah nama-nama lain dari digital payment. Nah, digital payment itu sendiri adalah pembayaran digital yang merujuk pada transfer uang atau dana secara elektronik. Jadi yang dikirimkan itu wujudnya adalah secara elektronik ya. Jadi bukan uangnya yang dikirim, tetapi nilainya saja sebetulnya. Dari satu pihak ke pihak lain menggunakan berbagai metode digital atau online ya. Nah, karena metode ini sekarang populer sekali ya. Karena apa? Karena kenyamanan, kemudahan, kecepatan, termasuk keamanannya. Walaupun dari sisi keamanan itu tetap ada celah gitu ya. Karena kita sudah pelajari di pertemuan di materi yang kedua itu tentang isu-isu keamanan, sesuatu yang sudah dikunci saja itu masih bisa dijebol gitu ya. Apalagi yang tidak dikunci, yang tidak diamankan. Tetapi secara umum kalau digital payment itu mereka sudah mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi yang sifatnya negatif terhadap sistem dan juga terhadap data. Penyelenggaranya sudah memperhitungkan itu, meskipun nanti ada saja masih celah-celah yang mungkin untuk dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, ada lagi yang menyebutkan digital payment itu adalah aplikasi atau layanan web yang mengizinkan bisnis di sini maksudnya adalah perusahaan ya, untuk menerima pembayaran online. Jadi fungsinya untuk mengamankan dan memproses informasi pembayaran, dari pelanggan, melakukan autentikasi transaksi dan mengirim hasilnya kepada penjual dan bank. Jadi sebuah aplikasi atau layanan gitu ya. Ini pihak ketiga lah, anggap seperti itu. Jadi ada penjual, ada bank, pihak ketiga ini adalah sebagai jembatan antara keduanya. Jadi ketika ada pembayaran, dia yang mencatat pembayaran itu dari mana dan kepada siapa, melalui bank apa. Nanti diberitahu kepada penjual dan bank bahwa ini akan ada kiriman, entah dari siapa, seperti itu. Jadi di pengertian yang lain adalah menyebutkan adalah sebuah aplikasi. Kalau yang tadi itu menjelaskan tentang prosesnya ya. Nah, kategorinya untuk digital payment itu ada yang sifatnya electric payment system secara elektronis seperti itu ya, misalnya transfer bank ya, kemudian electronic check. Nah, ini yang paling rame nih ya, buy now pay later. Nah, yang paling sering kita dengar tuh kan yang pay laternya ini ya. Ini sudah ada lama istilahnya BNPL ini, yaitu buy now pay later. Jadi ngutang dulu bahasanya. Itu yang electronic payment system. Kemudian yang kedua mobile payment apps ya, menggunakan aplikasi. Misalnya pakai aplikasi namanya Cash App, ada Venmo, ada PayPal, ada Zelle, Google Pay, yang lain-lain lagi banyak ya. Seperti itu. Kemudian
Yang ketiga adalah mobile wallet atau mobile, istilahnya wallet ini dompet gitu ya, atau saku yang sifatnya mobile. Intinya adalah sama, sebenarnya adalah digital payment juga, yang isinya ada nilai nominal tertentu yang bisa ditransaksikan. Ya, bentuknya bisa PayPal, bisa Apple Pay, kemudian Google Pay, Samsung Pay, dan yang lain-lain tuh yang ada PayPay-nya. Walaupun nggak semua ya. Jadi ada secara elektronik istilahnya, walaupun sebetulnya ya semuanya itu elektronis juga. Ya, mobile apps itu kalau nggak ada perangkatnya ya nggak bisa. Apalagi mobile wallet ini ya, kalau nggak ada aplikasi ya nggak bisa juga. Dan aplikasi itu semuanya jalannya by elektronis. Jadi secara elektronik. Hanya ini dimaksudkan pembagiannya adalah untuk mempermudah pemahaman kita bahwa ada di antara electronic payment system ini yang tidak masuk kategori mobile payment. Ada yang tidak masuk ke dalam mobile wallet, kayak seperti itu ya. Misalnya bank transfer, dia nggak pakai aplikasi, ceritanya seperti itu, karena bank transfer ya. Beda kalau misalnya pakai mobile banking, nah itu masuknya ke mobile. Ya, kemudian ada lagi yang bentuknya seperti dompet yang bisa kita isi, bisa kita keluarkan, kita belanjakan. Nah, itu beda lagi seperti itu. Itu hanya pengelompokannya saja atau pengkategorian aja. Nah, bentuk-bentuk pembayaran digital itu sangat banyak sekali, diantaranya adalah kartu kredit dan kartu debit. Itu masuk dalam kategori pembayaran digital karena kita tidak membawa uang secara fisik gitu ya. Nah, itulah dikategorikan atau dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk digital ya. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kartu kredit, kartu debit tidak ada barang uang dana secara fisik yang kita serahkan atau kita terima, seperti itu tidak ada. Semuanya yang ditransaksikan sebenarnya itu adalah nilai saja. Nilai, misalnya angka 100.000, 200.000 yang itu ada nilai tukar mata uangnya. Nah, itulah sebetulnya yang dijadikan dasar untuk bertransaksinya. Kemudian menggunakan QR code ya, kita sudah pada tahu ya, tinggal scan saja, tiba-tiba uangnya nanti berkurang. Asal kita konfirmasi dan kita masukkan PIN atau TIN atau password atau sandi atau apalah isinya untuk persetujuan, maka dia akan berpindah nilai angka nominal tertentunya yang ada di akun kita menuju kepada akun orang lain yang dituju, seperti itu. Kemudian transfer bank online juga sama. Jadi sekali lagi semuanya, kalau yang namanya pembayaran digital itu yang diproses itu adalah angkanya saja, perpindahan saja. Ya, aplikasi pembayaran P2P ya, peer to peer langsung, misalnya biasanya pakai aplikasi nih, antara pembeli dia punya sebuah aplikasi yang untuk membayar dan si penjual juga punya aplikasi yang untuk menerima, sehingga dia bisa ketika di scan di tempat misalnya langsung berpindah sejumlah nominal tertentu itu kepada akunnya si penjual misalnya. Sama dengan near field communication nih, sama yang bayar di tempat, tapi bayar di tempat secara digital, tidak menggunakan uang secara fisik ya. Kemudian cryptocurrency juga sama. Ya, ini hanya nilai semuanya. Pembayaran online sama, semuanya pakai termasuk di dalamnya menggunakan virtual account ya. Kalau kita ke bank, kita memang bayarnya pakai uang. Kita kasihkan ke tellernya, tapi yang dibayarkan, yang dimasukkan ke dalam rekening yang dituju itu adalah nominalnya saja. Perpindahannya itu dari yang punya bank dipindahkan ke bank tujuannya. Nah, seperti itu. Sedangkan uangnya dipegang oleh bank yang bersangkutan. Artinya sebagai gantinya itu seperti itu ya. Baik. Selanjutnya kartu prabayar sama ya. Kartu apa lagi itu? Kartu tol ya, atau e-money lah istilahnya. Itu kan seperti model top up seperti itu. Sama semuanya modelnya. Menggunakan digital. Pembayaran langganan, ada yang menggunakan memang transfer,
ada yang pakai cara top up, ada yang dengan memotong saldo atau ya saldo ya, atau bisa juga dulu pernah pembayaran itu menggunakan pulsa. Nah itu sama ya, itu pulsa itu kan nilai fisik uangnya kan tidak ada, yang ada hanya angkanya saja. Maka tetapi ada nilainya, seperti ada value-nya, maka bisa dilakukan pembayaran dan itu dianggap sah. Kemudian dompet mobile atau mobile wallet tadi ya, itu sama. Bentuk-bentuk pembayaran digital sangat banyak, diantaranya adalah yang saya sebutkan di sini. Nah, kenapa menggunakan digital payment? Kenapa menggunakan pembayaran yang bentuknya digital gitu ya? Nah, karena semakin populer saat ini digunakan dalam transaksi keuangan, itu yang paling kebayang ya, kalau kita kesana kemari itu dengan nilai besar, terutama untuk nominal nilai yang besar, itu kalau kita bertransaksi agak susah tuh, bawa barangnya juga susah ya. Soalnya apa? Misalnya uang lah, 1 miliar lah misalnya, seperti itu kira-kira sebesar apa gitu ya bendanya atau wujudnya itu yang kita harus bawa seperti itu. Nah, dibandingkan dengan kalau kita menggunakan digital payment, uang 1 miliar itu tidak ada bentuknya seperti itu, ada di dalam HP kita aja secara digital, yang itu bisa kita transaksikan dengan mudah dan itu lebih aman. Kenapa? Karena tidak perlu khawatir bahwa kita akan uang secara fisiknya itu akan dirampok, misalnya diambil dan sebagainya itu. Karena kalau pakai digital, katakanlah di ponselnya kita gitu ya, ketika ponselnya diambil orang misalnya, atau dicuri, atau kita kehilangan dan seterusnya, ya orang tetap nggak bisa bertransaksi. Artinya tetap memiliki keamanan yang baik seperti itu ya, dibanding dengan kita bawa uang secara fisik. Dulu kan pernah ada kejadian tuh, yang orang entah di mana di televisi itu ya, yang seorang tua lah gitu ya, yang dia nabungnya di dalam kardus. Ya, sudah sekian tahun itu tabungannya buat berangkat haji. Setelah sekian tahun dibuka, ternyata uangnya dimakan rayap. Ya, karena uang kertas ya, dimakan rayap. Nah, seperti itu. Nah, secara otomatis ketika dimakan rayap, ada bagian nilai uang itu yang hilang seperti itu. Kalau dia habis sama sekali kan hilang sama sekali gitu. Tapi kalau kita berada dalam format digital, nilai-nilai uang itu tadi, maka masih bisa ditransaksikan. Seperti itu. Jadi punya standar keamanan, kemudian mudah diintegrasikan dengan website. Jadi kalau kita punya website, itu tinggal kita masukkan tombol misalnya bayar dengan apa, seperti itu ya, yang bentuknya digital, itu bisa lebih mudah kalau kita punya website. Kemudian waktu pembayarannya bisa fleksibel. Ya kalau kita secara konvensional ke bank, ya pada saat banknya beroperasi, jamnya jam kerja gitu ya. Kalau kita mau di luar jam kerja, mau tidak mau harus menggunakan konsep digital. Kemudian dukungan multi mata uang, sudah multi mata uang ya. Multi mata uang ini artinya bisa bertransaksi dengan jenis mata uang yang berbeda. Katakanlah misalnya seperti saya mengisi akun digital payment saya itu dengan uang rupiah. Saya kirim aja misalnya 1 juta, nanti otomatis akan dikonversi oleh bank yang nanti akan memasukkan uang saya ke dalam akun digital payment saya, entah nanti berapa dolar, seperti itu. Begitu juga ketika menarik, ya yang asalnya dolar tiba-tiba langsung masuk ke dalam rekening dalam bentuk rupiah, seperti itu. Jadi sudah mendukung multi mata uang, tidak hanya harus sama seperti itu, tidak ya. Kemudian dukungan 14/7. 14/7 ini maksudnya ada juga yang nulisnya, kalau sebenarnya bukan ini ya, bukan 14 tapi 24. Maksudnya 24 jam per minggu. Artinya apa? Setiap hari itu 24 jam bisa operasi terus dukungannya dengan berbagai media komunikasi. Artinya ada ada teknis supportnya lah, misalnya kalau terjadi masalah dan sebagainya, kita bisa menghubungi dalam waktu selama 24 jam penuh. Dia online terus, nanti bagian helpdesk-nya akan membantu kita. Nah, ini beberapa alasan kenapa digital payment itu sekarang ramai digunakan dan semakin populer ya. Nah, di Indonesia
Ini sebagian juga yang saya masukkan, sekali lagi saya tidak berafiliasi ya. Jadi nama-nama ini yang sudah tidak asing bagi kita gitu ya. Termasuk yang ini, Flip ini, bahkan dia kita bisa transfer antar bank lewat apa namanya platformnya mereka ini tanpa membayar biaya. Jadi gratis antar bank, bahkan gratis seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Entah mereka dapatnya dari mana, nanti tentu kita akan kirim ke mereka, mereka akan mengirimkan, membantu kita untuk mengirimkan ke rekening yang dituju seperti itu. Nah, ada yang menawarkan secara itu gratis, ada juga yang menggunakan biaya seperti itu ya. Ini masuk dalam kategori digital payment seperti ini. Kita bisa membayar dengan akun, nominal akun yang kita punya seperti itu. Ya, saya kira ini sudah nggak asing lagi ya bagi kita semuanya. Bahkan di antara kawan-kawan semuanya ini mungkin ada yang sudah sering menggunakan justru top up gitu ya. Pasti sudah sering lah insya Allah ya. Nah, di Indonesia ini banyak sekali. Yang selain itu tadi juga ada yang lain-lainnya. Ada Fastpay, ada Bayarin, ada Cashless, ada Midtrans, Brankas, PinPay dan sebagainya, Doku. Semuanya memberikan layanan-layanan digital payment. Jadi dari banknya kita masukin ke situ, terus kita belanja pakai itu. Dan itu diakui oleh beberapa website gitu ya, walaupun tidak semuanya. Misalnya yang tadi ya, nah seperti ini misalnya, ada beberapa yang tidak diakui oleh perusahaan-perusahaan besar, misalnya itu nggak diakui, mereka nggak bekerja sama, ya kita nggak bisa bayar pakai itu. Intinya digital payment ini jenisnya memang banyak, kemudian segmen pasarnya juga nanti berbeda-beda ya. Jadi ada yang apa sih istilahnya, cakupannya, skopnya dia itu internasional, ada juga yang hanya lokal saja di Indonesia saja. Jadi website-websitenya Indonesia itu yang didukung sama dia. Kalau luar negeri dia nggak dukung, misalnya gitu ya. Terus ada lagi yang lain yang sering kita lihat itu di website-website itu sering ya. Ada Saweria. Terus ada apa lagi? Ada Traktir ya. Terus apa lagi ya? Banyak lah yang seperti itu. Nah itu juga walaupun mereka itu bukan digital payment, tetapi mereka menggunakan konsep digital payment ini, yaitu ketika kita mau traktir misalnya dua tusuk sate dan sebagainya gitu kan ada ya sering, atau Saweria, nyawer istilahnya. Nah itu konsepnya yang digital juga yang dipakai. Kenapa? Karena kita tidak ngasih uang cash kepada mereka, kita ngasihnya lewat digital payment juga, lewat transfer antar bank, lewat mobile banking dan sebagainya ya. Kalau ada pertanyaan nanti tuliskan di komentar atau bisa juga disampaikan langsung nanti ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini market landscape of digital payment in Indonesia. Nah, ini tahun 2022 ya, semester pertama ya. Jadi 6 bulan pertama tahun 2022. Saya dapatnya ini ya. Jadi pertengahan tahun yang pertama di tahun 2022, kalau kita lihat seperti itu jumlah persentasenya ya, persentase penggunaan dari digital payment ya, dari semester 1 2021 itu 40%, naik di semester kedua tahun 2021 karena ini kan masa pandemi ya. Jadi di sini memang apa namanya naik gitu ya. Tapi ternyata di 2022 pandemi sudah berkurang, ternyata masih tetap ya. Bahkan kalau kita lihat kecenderungan sebetulnya naik ya. Kalau logika kita kan, kalau awalnya dari yang aman ibaratnya kayak gitu kan, terus ke sini naik, logikanya itu kan agak turun sedikit misalnya. Nah ini hampir bertahan dia, selisih 1% saja, itu artinya terjadi peningkatan. Seperti itu ya. Nah terus pelakunya siapa nih pelaku? Nah pelakunya benar generasi X, milenial sama generasi Z. Ya, yang paling banyak melakukan transaksi memang masih milenial ya. Milenial itu kalau nggak salah lahirnya tahun 80-an. Kalau yang generasi Z ini yang tahun 90 berapa ya? 2000-an kayaknya. Yang generasi X ini tahun 90-an, ini udah 2000-an. Oke. Jadi memang masih didominasi oleh generasi milenial. Kenapa? Ya karena secara materi, logikanya ini orang-orang yang sudah bekerja semua, yang sudah punya dana, sudah punya uang kayak gitu ya. Kemudian generasi X yang di bawahnya dan generasi Z seperti itu.
Nah, tetapi dari sisi tingkatnya ya, ini yang paling tinggi upper nih ya, ini paling tinggi nih. Levelnya apa sih? Pengelompokan dari pengguna digital payment itu ada level atas, level tengah sama level bawah. Ya, memang dari sisi upper tuh sampai ke angka 68%, ini ada peningkatan luar biasa. Kemudian dari middle itu stagnan ya, tetap kalau di semester kedua dan semester kedua 2021 dan semester awal 2022 itu cenderungnya stagnan atau tetap ya. Sementara yang dari sisi low itu ada peningkatan kemudian turun lagi ya, yang dari 21 ke 38% kemudian turun ke 30%. Ini pada saat ya terjadi pandemi. Seperti itu ya. Ini sumbernya dari Jakpat ya. Saya nggak, ini sebetulnya detailnya lebih banyak lagi ya, tapi saya nggak masukkan yang terlalu banyak lah. Ya, kemudian penggunaan platform digital payment. Nah, jumlah respondennya ini 2.860 ya. Jadi pada saat menggunakan atau bertransaksi gitu ya. Ketika bertransaksi itu lebih banyak yang menggunakan, kalau kita lihat di sini ya, menggunakan dompet digital dibanding dengan mobile banking application ya. Jadi 54% ini yang menggunakan mobile banking. Yang 94% dari total semuanya itu justru menggunakan dompet digital, artinya digital payment yang non bank seperti itu ya. Kalau dari sisi bank kan banyak sekali ya. Nah, di antara keduanya ini, di antara dua segmen ini ada yang sama-sama, jadi dia gunakan juga e-wallet sama mobile banking. Seperti itu ya. Ini adalah respon dari 2.800-an orang yang diteliti seperti itu ya. Nah, penggunaan dari digital payment platformnya ini berdasarkan demografi profil ya. Jadi berdasarkan gender, ini kalau kita lihat ada menggunakan bank, aplikasi bank, mobile banking, kemudian ini digital wallet ya, menggunakan dompet digital. Jadi memang terbanyak kalau kita lihat sini adalah digital wallet ya. Kalau kita perhatikan nih untuk yang perempuan saja, itu 91% itu menggunakan yang namanya dompet digital. Hanya 53% yang masih menggunakan mobile banking. Nah, saya termasuk yang masih menggunakan mobile banking ya. Karena saya tidak punya akun di dompet digital. Nah, untuk yang laki-laki 89%. Jadi ternyata yang lebih banyak belanja di sisi berdasarkan gender ya, yang menggunakan dompet digital itu perempuan yang lebih banyak. Oke, selanjutnya dari sisi generasi ya. Ini hampir dibilang rata-rata lah ya. Ya lebih banyak menggunakan digital wallet, digital dompet digital ya. Kemudian kalau dari sisi sectionnya, pengelompokannya yang level rendah, tetap semuanya lebih banyak yang menggunakan dompet digital. Nah, berdasarkan domisili juga yang di daerah Jakarta, di daerah Jawa sama di luar Jawa rata-rata menggunakan yang namanya digital payment, dompet digital ya. Kecuali di seputaran Jakarta tuh masih ada 63% yang menggunakan mobile banking. Nah, berdasarkan areanya, ini area pedesaan ya. Area pedesaan saja itu 89% itu menggunakan digital payment ya. Wih, luar biasa kan? Nah, kemudian ya mungkin selain karena kemudahan juga karena tidak adanya kantor secara fisik dari bank-bank tertentu seperti itu ya, sehingga mereka lebih menggunakan digital payment seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya yang menggunakan mobile apps-nya itu 48% aja. Nah, sementara yang di urban, daerah perkotaan seperti itu
justru 60%. Ya itu tadi, mungkin karena dia kebetulan sambil pulang tuh sambil lewat kantor bank misalnya langsung mampir di situ, atau dia lebih mudah aksesnya menggunakan mobile banking seperti itu ya. Nah, yang paling banyak digunakan pembayaran di e-commerce ya. Ini sebetulnya ada lagi ya detailnya, cuman saya nggak tampilkan nih. Ini dijelaskan ada ya, tapi saya nggak tampilkan. Yang menggunakan dompet digital tuh 72% ya. COD yang kedua nih 57%. Kemudian mobile banking masih lumayan ya. Lalu ada pay later, nah P2P. Nah ini nih, ini yang meningkat sekarang ya. P2P atau pay later. Kemudian transfer bank, PATM, kemudian kredit card sudah mulai berkurang ya 10. Kalau dulu itulah sebelum adanya digital payment yang betul-betul digunakan secara penuh, itu dulu belanjanya menggunakan kredit card. Instant payment ini bayar langsung atau langsung lewat counter, lewat minimarket, seperti misalnya pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran telepon dan sebagainya, itu bisa melalui sekarang counter atau minimarket. Kan kita banyak lihat itu ada mini bank seperti itu ya. Kemudian pakai instant debit juga bisa ya. Tapi yang paling besar nih, paling tinggi adalah mereka punya yang namanya dompet digital. Jadi akun-akun digital payment tuh yang diisi gitu ya, itu yang digunakan untuk belanja seperti itu. Jadi sangat tinggi nih 72% ya. Yang kedua COD ya, ini model pembayaran yang dipilih ya, tapi jangan diabaikan ini ya. Nah P2P atau pay later nih yang bagian utang ini ya, seperti itu. Ini cukup memprihatinkan kalau saya katakan gitu ya. 19% loh itu pay later, artinya potensi utang bagi pengguna itu nanti kita nggak tahu tuh itu ada bunganya atau tidak, karena kita kan belanja dulu, diutangin dulu, nanti bayarnya berapa dan sebagainya. Itu prosesnya, mudah-mudahan nanti kalian bisa teliti ya, pay later itu bagaimana ya, spesifik aja nanti misalnya di marketplace yang mana seperti itu, atau di e-commerce yang mana gitu ya, bisa. Oke, seperti itu. Saya lanjutkan. Ya, gimana cara kerjanya? Saya nggak bisa masukkan gambar untuk cara kerja, tapi secara secara narasi saja ya. Prinsip dasarnya adalah menggunakan teknologi untuk mengamankan, mentransfer dan mencatat transaksi. Yang pertama prosesnya adalah inisiasi transaksi. Ini biasanya dari pengguna. Jadi ketika ingin melakukan pembayaran itu kan penggunanya yang pengen bayar gitu ya. Ketika kita belanja lah misalnya seperti itu. Ya kita yang pengen bayar, sehingga pihak marketplace atau pihak penyelenggara itu hanya menyediakan fasilitasnya saja. Ketika kita pilih, maka dia akan secara otomatis menghubungi pihak bank untuk minta nomor virtual account dan sebagainya ya. Nah setelah inisiasi itu diautentikasi penggunanya, lalu diinput informasi transaksinya berupa apa? Berupa bank yang akan digunakan yang mana dan nilai nominalnya berapa. Nah, perlu diketahui di situ bahwa yang dimaksud dengan input informasi transaksi itu tidak selalu bentuknya adalah diinput secara manual, diketik seperti itu, enggak ya. Karena kita sudah paham ketika kita belanja itu nilainya sudah ada semuanya, kita tuh tinggal klik aja. Nah, yang dimaksud dengan input informasi transaksi itu adalah proses kliknya itu, yang kita mengatakan setuju, misalnya check out. Setelah itu kan kita pilih tuh kode nama banknya apa yang buat kita tuju nanti, terus kita mengklik untuk generate klik bayar ya, yang pada saat itu sebetulnya kita menginputkan informasi itu ke pihak bank lewat e-commerce atau lewat marketplace, yang nanti akan ada timbal balik dari mana? Dari pihak banknya, lalu dikeluarkanlah nomor virtual account, yang dari situ kita bisa bayar seperti itu ya. Terus kalau kita lakukan pembayaran nanti diverifikasi transaksinya. Sekarang sudah enak secara otomatis. Kalau dulu kita harus kirimkan kepada penjual itu bukti transfer, kemudian diikuti dengan tanggal berapa, terus banknya bank mana gitu ya, namanya nama siapa, beritanya apa gitu. Kalau dulu seperti itu.
Nah, sekarang diverifikasi secara manual, kurang dari 5 menit ketika kita sudah selesai bayar itu angkanya betul yang dimasukkan, yang dikirim, maka secara otomatis nanti akan dikonfirmasi bahwa transaksi pembayarannya berhasil. Kemudian transaksi berikutnya, misalnya pembelian, itu akan diproses ya kalau sudah valid data pembayarannya. Setelah itu ada penerimaan konfirmasi dan pencatatan transaksi. Kemudian ada pelaporan dan keamanan. Jadi semuanya itu diproses secara digital dan itu terjadi interaksi dan komunikasi antar beberapa sistem. Sistemnya marketplace, kemudian sistem bank seperti itu ya. Itu akan berkomunikasi secara online untuk menghandle pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh pengguna. Begitu juga ketika ingin menarik uang seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini payment life cycle-nya. Jadi kalau kita lihat, saya kira nggak perlu dijelasin semua ya. Jadi bagian pertama nih dari customer, dari pelanggannya itu memasukkan informasi di borang atau di formulir pembayaran. Kemudian dari merchant atau toko ini masuk ke dalam server sistemnya seperti itu ya. Lalu setelah itu dari dari sistem ini nanti berkomunikasi ke bank yang nanti akan bahasanya itu dikasih tahu dulu bahwa ini akan ada pembayaran nanti seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari websitenya merchant atau pedagang ini nanti di customer ini diarahkan untuk melakukan verifikasi dan autentikasi data dia ya. Masuklah dia ke data bank, nanti ada respon dari bank ini mengkonfirmasi identitas sekaligus melakukan pembayaran seperti itu ya. Lalu nanti dari pihak customer itu ketika dia sudah melakukan pembayaran secara otomatis nanti akan mengirimkan pesan kepada penjual bahwa itu semuanya sudah diproses. Lalu kemudian dari pihak penjual nanti menyampaikan, meneruskan informasi tadi kepada bank yang kemudian direspon balik menuju ke penjualnya. Nah, terjadi komunikasi itu untuk mengkonfirmasi dan mengautorisasi proses perpindahan angka tadi ya, yang dari awalnya dari punyanya customer itu menuju ke akunnya punya si merchant seperti itu, dan itu prosesnya berlangsung secara cepat. Oke, ini life cycle-nya payment ya. Kemudian kalau digital payment flow diagramnya seperti ini ya. Jadi ini dari merchant organization-nya, ini ada front end ya. Front end itu bagian depan yang kita lihat. Padahal di belakangnya ada back end itu yang bekerja tanpa kita lihat seperti apa, seperti itu ya. Kalau bagian front end kita klik dia tahu. Nah, sementara kalau dia di sisi back end itu kita nggak tahu. Padahal dia ada proses ya. Nah, prosesnya seperti ini melalui website atau dari aplikasi ya. Ini akan ada data yang dikeluarkan dari database yang masuk ke dalam website atau aplikasi. Kemudian ketika kita memilih produk, service dan memproses pembayaran, maka dilakukan komunikasi itu antar dari aplikasi ke database seperti itu ya. Nanti ada otorisasi, kemudian kalau sudah diotorisasi dicek lagi nih dari pihak bank. Ya, kalau datanya benar, oke, lanjut lagi ke sebelah sini. Jadi dari ini bolak-balik ya datanya. Nah, setelah itu masuk lagi ke sini, diproses lagi di sini ya. Ini ada timbal balik juga proses seperti itu. Kemudian terakhir nanti kalau sudah callback ke sini ya, kalau sudah di-oke-kan nanti ada respon juga ke database ini sehingga nanti dikasih tahu ke aplikasinya bahwa misalnya dikonfirmasi sudah dibayar dan sebagainya. Seperti itulah garis besarnya ya. Nah, terus kalau pembayaran di marketplace seperti apa? Nah, saya kira Anda semua sudah tahu ya. Jadi ada trigger paymentnya. Jadi memicu pembayaran seperti itu ya, yaitu dengan tombol checkout. Nah, di checkout ini ada yang dikirimkan
Ya, pada saat kita melakukan trigger pembelian itu, ketika check out kemudian klik bayar, itu ada sesuatu yang dikirimkan kepada siapa? Kepada, kalau di sini marketplace-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, gateway forward request-nya ini untuk memprosesnya. Jadi gimana ya? Tidak bisa kita sebagai customer atau sebagai pelanggan, sebagai pengguna, sebagai konsumen itu langsung berhubungan ke banknya seperti itu ya. Maka kita harus melewati yang namanya payment gateway itu. Nah, lewat situ supaya kita bisa diverifikasi. Jadi yang memverifikasi itu kita ini dimanjakan sebetulnya dengan sistem itu. Kita tidak perlu meminta token dan sebagainya kepada pihak bank untuk menyatakan bahwa diri kita ini memang asli, seperti itu nggak perlu. Itu semuanya sudah diwakili oleh sistem digital payment yang digunakan di marketplace. Bismillah. Oke, intinya seperti itu proses, kemudian payment service provider nih yang menyelenggarakannya. Intinya semuanya adalah dijalankan secara digital, jadi kita itu nunggu aja seperti itu ya. Nah, kita menggambarkan proses seperti ini. Ada garis tebal seperti ini ya, money transfer. Nah, perlu kita perhatikan bahwa di situ tidak 100, sebenarnya tidak ada uang yang dikirim, yang ada itu hanya angkanya saja, nominalnya saja, dipindahkan dari bank kita ke banknya si marketplace seperti itu. Kemudian sebagai gantinya, ketika itu uang kita serahkan ke mereka, mereka akan menyatakan bahwa kita sudah membayar. Intinya seperti itu ya. Yang dengan itu nanti kita tinggal menunggu proses saja lagi. Proses untuk apa? Proses untuk penerimaan barang dan sebagainya ya. Dompet digital kurang lebih sama ya. Jadi customer dari rekening pengguna seperti itu, kemudian melakukan top up ke dalam aplikasi ya. Lalu belanja menggunakan dompet digital, kemudian di check out, lalu membeli ya. Akhirnya kan dikeluarkan tuh dari dompet digital. Kemudian billing and settle-nya itu penagihannya nanti akan masuk ke dalam dompet kita lagi. Nah, itu nanti akan mengurangi ya. Nah, di sini prosesnya pembayarannya dari merchant via payment gateway kepada merchant. Kalau sudah selesai, maka uangnya akan masuk ke merchant atau pedagang lah, intinya seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya akan ulang-ulang terus ini, bahwa yang berpindah itu bukan uang secara fisik, tetapi angka saja, hanya nominal saja yang dipindah. Kepemilikan dari angka-angka tertentu itu yang dipindahkan. Jadi pada saat ada pembayaran dan penagihan, ketika sudah dibayar, maka dibayarnya itu kemana? Ke akun milik si merchant yang ada di digital payment itu juga, seperti itu ya, yang ada di dompet digital juga. Jadi sama-sama posisinya sebetulnya di tempat orang lain, seperti itu ya uangnya. Baik itu uang yang dibayarkan oleh si konsumennya, termasuk juga uang yang dimiliki oleh marketplace-nya atau merchant ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini di level dunia ya. Ini tahun 2022. Kalau tadi itu kan di Indonesia ya penggunaannya. Nah, kalau di internasional itu 49% itu digital wallet. Jadi sama, dompet digital yang digunakan. Nah, kemudian kalau di kita tadi itu COD ya. Nah, kalau di internasional, secara internasional itu dua ini yang digunakan. Nah, terus ini juga sama nih, ini lumayan tinggi nih ya. Baru COD. COD-nya malah sedikit ya kalau berdasarkan
berdasarkan data dunia seperti itu. Sudah lebih sedikit cash on delivery-nya. Saya nggak tahu sebabnya kenapa, apakah mungkin mereka lebih nyaman begitu ketika sudah dibayar saja. Kan beda sama kita ya. Kan kita lihat di berita tuh ada yang motornya kurir itu ditahan sama konsumen ketika ketika barang yang dibawa oleh kurir itu pembayarannya menggunakan COD, tetapi setelah dibuka ternyata tidak sesuai. Nah, marah dia. Ya, konsumennya sudah nggak dibayar, motor kurirnya ditahan kayak gitu ya. Padahal kurir kan hanya ngantar aja seperti itu. Nah, saya tidak tahu sebabnya kenapa kok cash on delivery itu secara internasional itu kok nilainya sedikit ya, tapi di kita tuh lumayan besar COD. Apakah karena mereka itu menghindari terjadinya hal-hal seperti itu, jadi mereka lebih percaya kalau itu langsung dibayar, atau jangan-jangan mereka itu sebetulnya mengamalkan konsep syariah gitu ya. Jadi kalau barang itu beli dulu baru kita pakai kayak gitu ya, atau kita lihat gitu. Kita kan sudah lihat tuh di deskripsi foto-fotonya sudah lihat. Jadi sebelum digunakan, sebelum dibuka lah bahasanya, packnya itu dia bayar dulu. Wallahu alam, kita nggak tahu. Boleh jadi mereka sebetulnya lebih menerapkan prinsip syariah daripada kita gitu ya. Kalau kita pakai COD-nya kita buka dulu lagi, terus diutak-atik dan sebagainya baru kita bayar. Nah, mungkin wallahu alam, sekali lagi orang-orang di luar sana di internasional tuh sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip ekonomi syariah, walaupun sebetulnya mereka juga nggak tahu kalau itu ekonomi syariah gitu ya. Cuman mereka punya pandangan wallahu alam mungkin lebih bagus kalau dibayar aja dulu baru kita coba utak-atik seperti itu ya. Wallahu alam. Nah, ini kalau di global e-commerce dan point of sales ya, payment method yang digunakan pembayarannya, metode pembayaran. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, yang paling tinggi dompet digital. Ini level dunia ya, global ya. Nah, COD tadi 4,5%. Bank transfer masih tinggi itu. Kemudian, nah ini perlu diperhatikan nih. Ini meningkat nih. 2019 1,6%. Nah, 2023 itu sudah 2,8%. Loh, tinggi itu sudah ya. Nah, ini kalau dia menggunakan e-commerce. Nah, sedangkan yang point of sale ya, point of sales langsung pembayaran itu menggunakan cash yang lebih tinggi di tahun 2019, tapi 2023 sudah turun jauh ya. Jadi akhirnya ternyata beralih juga ke sini, digital wallet. Nah, seperti itu ya. Ya memang trennya sekarang seperti itu ya. Ada perubahan. Nah, ini adalah digital payment yang tingkat dunia ya, ada PayPal, ada Stripe, Authorize, WorldPay, check out, Amazon Pay, BitPay, Shikurian Pay dan seterusnya. Ini semua adalah termasuk yang besar-besar nih ya, yang terkenal di internasional. Kalau PayPal ini sudah lama sekali ya, terkenalnya luar biasa. Oke, dari mana sumber keuntungan yang didapat oleh penyelenggara digital payment? Nah, kan bingung kan? Mereka ini menyelenggarakannya seperti OPPO, Dana gitu ya. Kita transfer nilai uang sekian, masuk tuh top up nilainya segitu juga. Nah, dari mana mereka dapat keuntungan untuk mereka bisa menjalankan bisnis ini seperti itu ya? Karena logikanya kalau mereka tidak dapat keuntungan apa-apa, ngapain gitu? Kayak orang-orang kerjaan aja. Nah, yang pertama, walaupun tidak semuanya ini ya diterapkan, ada yang menerapkan berdasarkan biaya transaksi. Ketika dia menggunakan jasa itu, dia akan dikenai biaya transaksi. Bisa jadi lewat situ. Sekali transaksi berapa nilainya? Misalnya Rp1.000. Terus kita juga sering lihat ya, ketika kita menggunakan marketplace, apapun itu, pada saat kita mau check out itu ada tuh ditambah tuh, ada biaya penanganan lah 1.000.
Terus apalagi ada biaya aplikasi 1.000, itu dibebankan ke kita juga. Kebayang tuh ya, kalau ada 10.000 orang aja dalam sehari itu bertransaksi, 10.000 dikali 1.000, biaya aplikasi 100 juta. 100 juta sehari tuh untuk kita bayar biaya kita ngakses. Jadi sebenarnya ketika kita bertransaksi kita disuruh bayar. Jadi yang kita bilang kita menggunakan akun secara gratis itu memang menggunakan akunnya gratis, tapi ketika kita bertransaksi, ketika kita membeli, ternyata kita dibebani biaya yang lain, seperti itu ya. Itu dari biaya transaksi bisa, kemudian biaya konversi mata uang bisa. Ketika itu perlu dikonversi mata uangnya berbeda, maka di situ dikenai biaya, bisa jadi ya. Terus biaya pada saat menarik uangnya, pada saat kita withdraw, misalnya di buka dompet atau di Shopee Pay-nya itu ada duitnya, kemudian kita mau tarik ke rekening kita, nah kita dikenakan biaya, bisa seperti itu. Biaya pemrosesan, ini tadi yang saya bilang biaya aplikasi termasuk di situ, terus biaya penanganan, nah itu juga masuk ya. Yang berikutnya biaya langganan, nah ini juga, ini kalau sifatnya berlangganan ya. Kemudian ada bunga. Dari mana bunganya? Karena uang mengendap. Jadi kan digital payment kita itu kan kita top up istilahnya. Berarti kita ngirim uang itu ke rekeningnya si penyelenggara digital payment. Nah, selama uang ada di situ, kalau dia lewat masanya tutup buku di akhir bulan, maka akan ada perhitungan bunga, termasuk pajak juga ya. Nah, pada saat itu kan ada bunganya tuh. Kebayang tuh kalau misalnya uang 1 miliar aja. Uang 1 miliar kalau dengan bunga 1% kan lumayan nilainya. Kalau 1 miliar jadi 10 juta dapatnya. Nah kan seperti itu kalau 1 miliar kita bicara gitu ya. Nah dan kalau bunganya itu 1%, kalau lebih dari itu kan lebih besar lagi. Nah dari situlah mereka dapat keuntungan. Kemudian dari iklan dan promosi, biasanya kalau yang bentuknya perusahaan seperti itu akan ada dipromosikan. Kalau pengen pengen banyak customernya yang ke kita, maka mereka pasangkan iklan yang kita bisa iklan di situ. Kalau di marketplace itu kelihatan itu. Ketika kita nyari produk tertentu, itu kan biasanya ada tuh iklan katanya atau ad seperti itu. Nah, itu mereka tuh bayar tuh. Nah, dari situlah e-commerce-nya atau marketplace-nya dapat uang. Begitu juga dengan digital payment. Bisa juga dengan menggunakan investasi dengan dari dana yang tidak digunakan. Jadi kadang-kadang ada orang yang top up, habis itu nggak dipakai gitu loh ya. Nah uangnya itu kan selama di situ bisa jadi salah satunya adalah diinvestasikan oleh penyelenggara digital payment. Nah terus berapa biaya withdraw atau biaya penarikan uang dari digital payment ke rekening? Nah itu tergantung ya, ada beberapa pertimbangan yang diterapkan oleh penyelenggara digital payment. Diantaranya adalah mereka meminta biaya penarikan standar ya, misalnya standarnya per transaksi penarikan misalnya itu bisa kena, atau bisa juga berdasarkan yang kedua yaitu jumlah penarikannya yang menggunakan persen. Misalnya katakanlah dia minta 1% dari yang ditarik uangnya. Nah seperti itu. Kemudian berdasarkan jenis rekening, karena kita tahu jenis rekening itu kan ada yang kalau di bank itu kan ada yang silver, ada yang gold, ada yang platinum dan sebagainya kan seperti itu. Nah itu juga akan mempengaruhi layanan dari digital payment berkaitan dengan biayanya. Nilai tukar mata uang juga sama. Tentu kalau dia mata uangnya berbeda, tentu mereka akan ngambil selisihnya ya, seperti itu. Nah, termasuk lagi adalah layanan prioritas. Kalau memang kita jadi member yang member kelas atas misalnya, ya kita perlu bayar itu untuk layanan itu. Nah, kemudian berkaitan dengan scamming yang ada di digital payment ya, walaupun tidak semua. Yang perlu kita waspadai adalah apa?
tampilan aplikasi atau halaman web yang tidak profesional. Ciri-cirinya nih, ini ciri-ciri digital payment yang nanti akan melakukan penipuan ya. Yang terindikasi kita perlu waspadai, itu yang pertama adalah tampilan aplikasi atau halaman websitenya tidak profesional. Kemudian ada mereka melakukan permintaan informasi yang berlebihan gitu. Mintanya biasanya kan nanya nama, email, sama nomor KTP misalnya gitu ya. Tapi ada lagi yang meminta misalnya nama ibu kandung. Nah, itu patut dicurigai ya. Sedangkan pihak bank saja itu menanyakan identitas secara pribadi itu mereka biasanya secara langsung atau menggunakan saluran resmi yang lain ya. Nah, kemudian digital payment itu menawarkan atau memberikan iming-iming yang mau diberikan tuh terlalu bagus untuk dijadikan kenyataan. Misalnya ini perusahaan baru gitu ya. Perusahaan baru tiba-tiba berani ngasih kita misalnya sesuatu yang menurut kita nggak mungkin itu. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Itu salah satu yang perlu kita waspadai dari ciri-ciri digital payment scamming ya. Itu digital payment yang menipu ya. Kemudian kurang atau tidak tersedia justru ya informasi tentang alamat domisili dari perusahaan itu tersebut, penyelenggara digital paymentnya, atau misalnya nomor kontak atau support dan helpdesk-nya tidak ada. Jadi ketika kita ada masalah, kita tuh nggak bisa ngubungi kemana-mana seperti itu. Kadang-kadang ngasihnya cuma satu alamat email doang. Nah, terus kita mau mau konfirmasi atau mau komplain dan sebagainya itu kesulitan seperti itu. Itu bisa jadi ciri-ciri dari digital payment yang masuk kategori penipuan. Kemudian tidak terdaftar atau tidak diawasi oleh lembaga keuangan resmi. Nah, ini juga sama nih. Ya. Tidak terdaftar di OJK misalnya ya, seperti itu ya. Itu sebaiknya jangan bertransaksi di situ. Kemudian berkaitan juga ada orang yang memberikan testimoni atau reputasi negatif atau bahkan dia tidak dikenal. Ya, orang ngasih penilaian jelek nih yang ini, digital paymentnya ini. Nah, dikhawatirkan itu masuk dalam kategori nanti scam gitu ya. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Nah, kita bisa baca-baca dulu digital testimoni orang, seperti itu digital testimoninya. Ketika kita akan bertransaksi menggunakan layanan tersebut, kita sudah punya pertimbangan apakah kita akan lanjutkan atau tidak, seperti itu. Nah, contoh-contoh kasus digital payment scamming ya, bisa menggunakan aplikasi palsu dibuat semirip mungkin dengan yang aslinya. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan informasi pribadi pengguna. Dulu ada kejadian di salah satu bank seperti itu ya, yang penipu ini dia mengambil username dan password dari nasabah bank tertentu ya. Dia memanfaatkan keteledoran atau kelalaian dari si nasabah. Jadi saya sebut saja waktu itu namanya Bank BCA, lalu alamat websitenya adalah klik mendaftar BCA. Klik BCA seperti itu .com. Nah, si tukang tipunya ini dia nuliskan klik garis mendaftar bca.com seperti itu. Jadi orang kan kadang-kadang kalau dia nggak tahu, dia akan ngetik itu. Dia akan ngetik klik mendaftar bca.com seperti itu. Padahal itu alamat palsu ya, seperti di lagu seperti itu. Tujuannya apa? Nanti akan ditampilkan di alamat yang palsu tadi itu ditampilkan kolom untuk username dan password dan PIN bahkan ya. Jadi ketika kita masukkan ke situ, kita klik OK misalnya, atau kita klik login, ya kita akan dibawa login, tapi login ke halaman yang palsu. Tetapi ingat, data kita sudah di-save sama dia, username, password, apalagi nomor rekeningnya dan sebagainya, itu sudah disimpan sama dia, dan dia nanti akan bisa bertransaksi juga. Nah, ada lagi email dan pesan phishing, ya ini yang sifatnya menjebak ya. Menyerupai komunikasi resmi dari lembaga resmi juga untuk kita itu diminta melakukan klik pada tautan atau pada link, kemudian meminta informasi login dan sandi. Biasanya ya mirip kayak tadi, websitenya palsu, kita dikasih link yang bentuk emailnya itu
memang bagus gitu ya. Kita tuh tidak curiga bahwa ini tidak asli seperti itu. Kita tidak curiga, lalu kita klik linknya yang ada di email, kemudian dibawa ke formulir login. Nah, di situ dia catat tuh, catat di situ login dan sandi yang kita masukkan. Nah, itu berbahaya ya. Nah, kemudian bisa juga melalui telepon dan pesan suara. Ini pura-pura mewakili layanan tertentu, kemudian menghubungi untuk meminta informasi pribadi sifatnya. Itu jangan dilayani kalau terjadi seperti itu, karena itu ada potensi kita nanti akan mengalami penipuan ya. Jadi lewat pesan suara juga bisa tuh pakai rekaman gitu ya. Akun Anda terblokir, untuk membukanya begini, itu bisa terjadi. Ya. Terus pembayaran palsu ya, mengirimkan tagihan yang menyerupai tagihan asli dengan tujuan pembayaran ke rekening lain. Misalnya kita selama ini dapat rekening dapat tagihan melalui email gitu ya. Seperti saya tuh ada tagihannya listrik sama komputer dan internet. Pada saat orang jahat tahu bahwa saya seperti menggunakan pembayaran menggunakan rekening, nah bisa jadi saya itu dikirimi tagihan yang isinya mirip dengan itu, tetapi rekeningnya rekening yang berbeda. Padahal harusnya bayarnya langsung ke kalau listrik misalnya langsung ke rekeningnya PLN seperti itu ya. Ternyata karena dia tahu, maka di meja saya dia mengirimkan kepada saya tagihan yang menyerupai tagihan asli, tapi rekening yang dituju bukan rekeningnya PLN tapi rekening yang lain. Nah, seperti itu. Itu kita perlu berhati-hati ya. Perlu waspada, ingat kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat dari pelaku tapi juga karena ada kesempatan. Oleh karena itu, kita itu jangan membuka-buka informasi kita secara vulgar seperti itu, jangan ya. Jadi kita harus berhati-hati dan waspada. Periksa dulu URL dan sumber pesan. URL yang dikirim orang itu seperti apa, formatnya. Kalau tidak resmi itu biasanya ada blogspot belakangnya lah, seperti itulah ya. Saya sering dapat uang sekian ratus juta lah dan sebagainya. Itu ketika dilihat, atau kita disuruh konfirmasi hadiah misalnya gitu ya. Kita mau nerima hadiah apa enggak? Sisa kita yang belum mengklaim seperti itu ya. Nah, itu juga berhati-hati. Lihat URL-nya, kalau tidak resmi maka jangan diklik, jangan diakses seperti itu ya. Terus lihat sumber pesannya dari siapa. Lihat juga jam kerjanya. Ya. Kalau ngasih pesannya di luar jam kerja, saya kira kita sudah paham bahwa itu tidak benar sudah ya. Sudah ada sesuatu yang tidak benar di situ. Kemudian tidak boleh memberikan informasi login sembarangan, termasuk kepada pihak banknya sekalipun atau kepada lembaga-lembaga yang lain. Karena itu akan berbahaya ya. Nah, memastikan menggunakan aplikasi dan web resmi. Jangan sampai terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang jahat yang memanfaatkan kelalaian, keteledoran dan ketidakfokusan dari beberapa orang ya. Orang ketika ngeklik alamatnya begini, padahal salah itu, ketika diakses ternyata bisa masuk dan tampilannya sama persis, kita nggak curiga. Nah, itu hati-hati ya. Kemudian memeriksa komunikasi yang tidak lazim yang berasal dari lembaga resmi. Kalau lembaga resmi biasanya berkomunikasi lewat email misalnya atau lewat WhatsApp misalnya gitu ya. Itu ada format-format tertentu yang kita tahu, yang kita kenal bahwa itu adalah asli dari pihak yang lembaganya resmi seperti itu. Kita bisa tahu kok. Dari surat misalnya, sering terjadi tuh dari lewat WA itu dikirimkan dengan tujuan. Ya, ini rekaman sholat asar nih kita ya. Masuk waktu asar nih. Kita selesaikan dulu aja azannya ya. Sedikit lagi.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi memeriksa komunikasi yang tidak lazim yang berasal dari lembaga resmi. Saya pernah ketemu itu ada dari sebuah bank, itu berupa file PDF ya. Kalau dari gambarnya itu ceritanya akun WhatsApp-nya itu akun yang terverifikasi ya, ada centang birunya. Nah, tapi itu kan bisa dibuat-buat. Nah, seperti itu ya. Nah, yang jadi kecurigaan itu adalah dia melampirkan sebuah surat format PDF. Memang PDF nih, bukan APK ya. PDF yang ketika dibuka ada teksnya di situ, ada suratnya bahwa katanya berasal dari bank tertentu gitu ya. Tapi yang mencurigakan itu adalah format suratnya. Jadi bagaimana dia menggunakan tata letak atau kapan dia menggunakan huruf besar, huruf kecil, tanda titik, tanda koma dan sebagainya, dan fontnya itu kita bisa lihat bahwa itu tidak lazim. Nah, yang seperti itu kita perlu ketelitian juga ya. Jadi jangan langsung juga ketika kita tahu ada sebuah surat dari bank dan sebagainya kita langsung percaya saja itu dari mereka, itu tidak boleh seperti itu. Kita lihat dulu. Kalau perlu kita kontak dulu kepada lembaga tersebut untuk menyampaikan hal-hal yang menurut kita itu mencurigakan seperti itu, agar kita tidak tertipu oleh orang-orang yang berniat jahat seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti tuliskan aja di komentar atau kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya ya. Intinya digital payment itu mengubah cara-cara pembayaran secara manual yang menggunakan uang secara fisik menjadi uang dalam bentuk digital. Uangnya ini bukan digital payment itu sendiri tidak secara langsung kita definisikan sebagai mengganti uang konvensional menjadi uang digital seperti itu enggak ya. Kalau uang digital sendiri itu ada ya, misalnya yang kripto seperti itu ya, Bitcoin dan sebagainya, itu uang digital. Memang bentuknya digital. Tetapi yang dimaksud di sini digital payment itu adalah melakukan pembayaran secara digital walaupun uangnya uang kita juga gitu ya. Tapi ketika melaksanakan pembayaran itu yang terjadi adalah pembayarannya yang kita bayar itu menggunakan nominal uang, sehingga uang yang ditransaksikan itu nanti akan berkurang di kita karena kita lakukan pembayaran dan akan bertambah kepada orang yang menjual produk atau layanan kepada kita seperti itu. Jadi yang berpindah adalah nilainya, bukan secara fisik uangnya. Beda dengan kalau kita melakukan pembayaran secara konvensional, itu kita punya uang Rp1.000 misalnya, uang Rp1.000 itu kita kasihkan kepada orang yang menjual. Nah, itu berpindah uangnya. Tetapi kalau di digital payment yang berpindah itu adalah angkanya. Seperti itu ya. Dan kita harus punya angkanya juga gitu ya, rekening di kita seperti itu. Oke, nah pertanyaan nih. Menurut Anda kira-kira ya, siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap dana pengguna di aplikasi digital payment kalau terjadi kebangkrutan atau mengalami likuidasi ya? Penyelenggara atau aplikasi digital paymentnya nih bangkrut atau rugi gitu ya, atau dilikuidasi. Nah, kira-kira siapa yang bertanggung jawab terhadap dana kita? Jadi kalau misalnya kita nih ada berapa ya di kelas, katakanlah 40 orang ya, termasuk saya misalnya. Oke, kita masing-masing punya uang 1 juta, berarti kan ada 40 juta ya. Tiba-tiba ini semuanya kita punya akun di sini di digital payment. Tiba-tiba kita digital paymentnya itu bangkrut gitu. Ya, yang menjamin uang kita itu siapa nanti? Apakah bisa uang kita kembali? Kita masing-masing punya uang 1 juta loh, kayak gitu ya. Nah, itu jadi pertanyaan. Oke, jangan lupa buat rangkuman untuk materi ini, materi yang ke-9. Seperti biasa tulis tangan dan berikan identitas secukupnya ya. Jangan sampai tidak ada identitasnya. Kemudian dikonversikan ke format PDF. Kalau bisa jangan langsung dikirim, tapi dikompres dulu supaya ukurannya jadi lebih kecil ya. Jadi pada saat uploadnya nggak terlalu lama seperti itu. Dikirimkan paling lambat nanti saya infokan ya. Oke, seperti itu. Ini seperti biasa tampilannya seperti ini ya. Oke, saya cukupkan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan juga bagi Anda semuanya, siapapun. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf juga karena ini masih lewat
rekaman video ya untuk materinya. Setidaknya tugas kita bersama untuk melaksanakan proses pembelajaran itu tetap bisa terlaksana gitu ya, walaupun tidak secara berbarengan di waktu yang sama untuk mengakses materi pembelajarannya. Seperti itu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya lagi. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.